Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi bersama saya Gali dalam podcast cerita koperasi dan UKM. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah yang akan membahas seputar koperasi, UKM dan hal-hal lain di antaranya. Siang hari ini kita udah kedatangan seorang tamu, teman-teman. Dia jauh-jauh dari Sukoharjo. Ini kita sapa dulu ya. Selamat siang. Ya, Pak Lutfi atau Mas Lutfi? Mas Lutfi aja Mas kali Lutfi ya. aja kali ya. Kalau bilang Pak Lutfi nanti takutnya pada wah siapa nih gitu. Selamat siang Mas Lutfi. Selamat siang Gimana Pak kabarnya? Gali. Alhamdulillah Jee. sehat. Alhamdulillah. Semangat, penuh berkah ya. Walaupun agak mendung gerimis, Iya. hujan malah tadi ya. Hujan Mudah-mudahan petir ya. masih tetap semangat. Oke, mungkin mengawali perbincangan kita pada siang hari ini bisa perkenalan dulu Mas Lutfi, mungkin dari koperasi mana, terus mungkin di koperasinya menjabat sebagai apa mungkin. Iya. Selamat siang para pemirsa di podcastku Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mohon izin memperkenalkan diri. Saya Arif Lutfi, bisa disapa Mas Lutfi aja ya. Saya kebetulan di BMT di bidang Baitul Mal yang memang kita fokus pada program pendampingan pemberdayaan anggota. Khususnya kita dari anggota yang super mikro ya kan kita lebih kepada anggota yang memang tidak bankable. Dengan harapan setelah didampingi oleh BMT itu di Baitul Mal, kemudian punya aset, punya apa gitu nggih yang dapat dijaminkan dalam tanda kutip ya. Untuk kita digunakan di agunan di Baitul Tamwilnya ke depannya gitu nggih. Nah, barulah nanti melalui pendampingan 2 tahun, 3 tahun harapannya nanti sebagaimana di misi kami, misi keempat mendorong lahirnya muzaki baru dari kalangan mustahik. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Ya. Tadi udah di-spill sedikit teman-teman, jadi tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah terkait pemberdayaan anggota koperasi. Jadi kalau kita cermati kan sebenarnya koperasi itu kan kekuatan utamanya kan pada keanggotaan ya Mas Lutfi. Jadi kalau kita mungkin, kalau orang bilang mungkin yang paling penting itu modal. Mungkin iya modal itu penting, tapi sifatnya mungkin kalau di koperasi itu lebih ke pendukung. Yang utama itu adalah keanggotaannya, bagaimana kita memaksimalkan anggota yang kita miliki itu untuk bisa bersinergi dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Gitu nggih. Nah, mungkin untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya pengen nanya nih sama Mas Lutfi. Maksudnya gimana ya? Pendidikan koperasi itu kan sering ibaratkan anggota itu harus punya literasi terkait perkoperasian, kayak kan, bukan hanya sekedar datang minjem, ngangsur. Gitu-gitu. Anggota koperasi itu harus punya pendidikan perkoperasian. Nah, sebenarnya pendidikan perkoperasian ini kalau boleh kita breakdown, kita rinci gitu, sebenarnya hal-hal apa saja di dalam koperasi yang anggota itu sebenarnya perlu untuk ketahui? Ini bisa dijelaskan. Ya baik, jadi kalau di BMT Amanahumah terkait dengan pendidikan keperkoperasian ini biasanya kita lakukan berkala, Mas. Tapi biasanya itu berdasarkan komunitas. Ya, jadi kebetulan di kami itu ada komunitas anggota yang dilakukan kita namanya MKU, Mas. MKU? Ya, program MKU, program membangun keluarga utama. Nah, programnya itu gimana sih? Jadi setiap cabang itu biasanya itu kita lakukan kegiatan 2 bulan sekali, itu mengundang anggota di sekitarnya cabang itu atau di kantor pusat gitu nggih. Kegiatan inheren antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Nah, inherennya seperti apa? Yaitu yang pertama, kegiatan yang pertama tetap karena kita KSPPS ya, berbasis syariah, jadi tidak hanya nilai-nilai perkoperasian, akan tetapi nilai-nilai keagamaan juga, Mas. Oke. Ya, seperti itu. Jadi
Biasanya kita mulai dengan sesuai dengan kearifan lokal ya. Kalau di wilayah Cepogo itu kan banyak Nahdliennya kayak gitu ya. Jadi biasanya kita itu ada kegiatan-kegiatan khusus terkait dengan masyarakat NU di sekitarnya. Ya, mengundang ustadz di lokalnya. Kemudian kita setelah kegiatan itu biasanya kita juga menyisipkan promosi-promosi produk di BMT Amanahumah. Ya, misalkan tentang pembiayaan, kelompok pertanian, kelompok peternakan di wilayah gunung kan banyak seperti itu, Mas. Nah, nanti akotnya itu yang pas itu bagi hasil kah, atau akotnya kord kah, atau akot apa yang pas untuk kita melakukan pendampingan di komunitas itu. Nah, jadi misalkan kelompok yang komunitas gitu, nggih. Misalkan kita pakai akotnya bagi hasil. Nah, agar apa? Agar ketika anggota kelompok petani itu ketika tidak ada hasilnya dalam tanda kutip gagal panen ataupun ada apa ya merapi meletus misalkan, jadi tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada BMT misalkan seperti itu. Ya, jadi hanya pokoknya saja misalkan seperti itu. Nah, kalaupun nanti misalkan wah alhamdulillah Mas ini panennya melimpah, panen tembakau atau panen apa gitu ya, yang dimana panen itu kadang-kadang itu sekali panen itu mereka itu malah langsung pembiayaan mobil, pembiayaan motor. Dalam hal ini biar ada apa ya agunannya, Mas. Jadi kita mengarahkannya itu kita dampingi kecil dulu misalkan 5 juta, 10 juta kayak gitu nggih. Nah, nanti naik kelas setelah ada pendampingan pengajian yang tadi itu, kemudian ditambah dengan wawasan tentang akad-akad syariah, kemudian terkait dengan perkoperasian gitu nggih, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Ya istilahnya itu kan ada dana sosialnya juga. Nah, itu nanti mereka lebih paham. Oh, ketika saya itu nabung di BMT, dipotong zakatnya, itu mereka paham dan ikhlas ya. Kadang-kadang kan ada orang itu, ada anggota itu yang protes, Mas. Jadi, Mas saya sudah zakat di lembaga A, kok di BMT masih dipotong? Ya, jadi gini Bu, nanti zakat dari semua anggota itu kita kumpulkan, kemudian kita adakan event kegiatan sosial yang dilakukan oleh Baitul Mal. Nah, bisa melalui layanan kesehatan, kemudian layanan ambulan, kemudian layanan santunan yatim piatu di sekitarnya komunitas itu, di kantor cabang itu, ataupun nanti kegiatan bakti sosial berupa layanan kesehatan tadi itu. Nah, berangkat dari itulah yang kemudian anggota itu paham, oh ternyata benefit yang didapatkan itu bergabung di BMT Amanahumah itu tidak hanya dapat bagi hasil toh, tapi mereka itu juga ada komunitasnya, kemudian ada pengajiannya, ada wawasan terkait dengan perkoperasiannya. Jadi MKU, program MKU itu harapannya itu tidak hanya transaksional saja, saya marketing ketemu anggota ngangsur gitu ya, kan nggak asik banget lah. Hubungannya, kedekatannya kan kurang gitu Mas. Betul. Jadi kita ingin membangun kedekatan antara kami selaku pengelola dengan anggota BMT Amanahumah seperti itu Mas. Berarti lebih ke, kalau tadi saya simak dari penjelasannya Mas Lutfi, pemberdayaannya lebih disesuaikan sama komunitas-komunitas mana yang disamperin gitu ya. Yang waktu itu dilaksanakan mungkin, oh ini di komunitas ini tipe masyarakatnya adalah seperti ini. Kalau tadi mungkin contoh yang di itu adalah kayak misalkan petani atau peternak itu nggih. Disosialisasikan terkait produk-produk dari BMT yang sekiranya bisa mensupport kegiatan usahanya dan tidak dalam tanda kutip saklek. Yang tadi mungkin kalau misalkan sesuai dengan akadnya, ketika ada mungkin masa-masa di mana lagi paceklik nih, berarti tidak ada kewajiban dari si anggotanya untuk istilahnya, wah ini bulan ini saya lagi susah nih, kenapa harus saya berarti lagi susah, nggak harus setorannya mungkin bisa digeser lagi ke bulan selanjutnya gitu, ada kayak gitu, ada kelonggaran gitu sesuai dengan akadnya. Iya betul Mas. Nah, kalau misalkan kita breakdown lagi tadi kan mungkin sebenarnya belum terlalu menjawab itu ya pertanyaannya, kayak pendidikan perkoperasian itu
selain kalau tadi kan mungkin udah disinggung sama Mas Lutfi kan terkait dari anggota oleh anggota untuk anggota. Selain hal itu mungkin ada nggak sih prinsip-prinsip koperasi yang mungkin sebenarnya itu bagus ketika anggota ini bisa paham, tapi selama ini mungkin banyak dihiraukan gitu, kayak orang-orang itu kan kebanyakan kalau bicara koperasi apalagi simpan pinjam kan mindsetnya kan udah yang yaudah pokoknya aku butuh, aku datang minjem nanti tak angsur gitu. Ada nggak sih mungkin prinsip-prinsip koperasi yang sebenarnya ketika masyarakat ini bisa paham, bisa tahu, itu akan sangat bermanfaat nih buat keberlangsungan koperasinya. Tapi mungkin selama ini banyak dihiraukan gitu sama kebanyakan orang gitu. Ya, jadi kalau terkait dengan pendidikan perkoperasian, memang kan kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan cabangnya itu ya, Mas. Dalam artian karena kan karakteristik cabang itu berbeda-beda. Betul. Terkadang itu kita itu komunitas apa atau usaha apa yang di sekitar itu yang banyak anggotanya, yang kemudian kita itu menyesuaikan kebutuhan tempat itu. Beda dengan halnya anggota atau kantor yang berada di perkotaan. Pendekatannya juga beda, Mas. Jadi kalau perkotaan itu kan kita biasanya kan melalui sistem WA Blast, kemudian menyapa anggota melalui WA Blast, kemudian kita ada notif setiap apa itu ada kegiatan apa, kemudian tentang keberkahan sedekah subuh atau apa seperti itu, atau peringatan hari besar apa, keislaman apa yang kita notif ke anggota seperti itu ya, baru sebatas seperti itu, Mas. Jadi pendidikan yang kita lakukan itu memang ada tahapnya. Kadang-kadang kita juga ada family gathering ya untuk anggota, yang dimana memang kita mengundang tokoh koperasi gitu, nggih. Kan tapi lebih kepada aspek-aspek legalitas terkait dengan perkembangan perkoperasian itu seperti ini Bapak Ibu, terus kemudian potensi apa yang dapat kita kembangkan melalui koperasi ini, tanggung renteng dari anggota ke anggota, ataupun sistem yang dapat kita aplikasikan di komunitas itu, Mas, seperti itu. Oke. Kalau atau mungkin bisa gini deh diceritakan, kayak saya tertarik tadi mungkin dari Mas Lutfi menyinggung soal kayak ada beberapa program yang disesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan dari komunitasnya. Mungkin bisa di-share kalau di Koperasi Amanah Ummah tempat Mas Lutfi gitu, ada nggak sih kayak semacam klasifikasi anggota-anggota koperasi gitu? Kan kadang gini, soalnya kayak beberapa kali saya menemukan koperasi gitu, ketika ditanya terkait pendidikan anggota kan banyak yang belum melaksanakan, kayak ngerasa bingung kemasan pendidikan perkoperasian atau pendidikan anggota ini mau dibikin seperti apa. Mereka ngerasa kayaknya anggota saya tipenya cuek deh. Yang penting bagi hasil masuk. Nah, betul. Yang penting pokoknya saya butuh pinjaman, koperasi ada gitu. Ketika ditanya soal pendidikan perkoperasian, mereka bingung, belum ada pandangan gitu. Di bayangan mereka ketika mereka mengundang anggota untuk datang ke pendidikan perkoperasian, akan banyak orang-orang yang udah antipati duluan gitu, kayak ngapain sih aku nggak butuh-butuh banget kok tahu soal koperasinya misalkan gitu. Itu kan bisa dikatakan mindset dari anggotanya kan udah udah nolak duluan gitu. Nah, mungkin sebelum tadi klasifikasi mungkin bisa diceritakan kalau dari Mas Lutfi dari Koperasi Amanah Ummah sendiri, ada nggak sih strategi tertentu yang istilahnya mengantisipasi ketika terjadi anggota-anggota yang udah nolak duluan? Ada nggak sih tipe-tipe anggota yang seperti itu gitu? Jadi sistem pendampingan ya. Jadi kalau di kami itu program pemberdayaannya ya. Betul. Jadi program pemberdayaan yang kita lakukan itu ketika ada anggota masuk ke BMT Amanah Ummah, misalkan dia itu punya semangat usaha tapi nggak punya jaminan. Nah, ini biasanya itu kita masukkan kategori mustahik. Jadi bedanya itu di kami itu membedakan antara sumber dana dan dari sumber pendayagunaan, pemanfaatan, Mas. Jadi seperti ini. Ketika ada orang yang nggak punya jaminan, misalkan datang ke BMT, kemudian butuh modal usaha. Nah, itu dikategorikan mustahik yang diharapkan dari program Baitul Mal itu bisa mendampingi.
Jadi ketika ada anggota itu datang ke BMT Amanah Ummah, kita survei gitu nggih. Kita survei, kemudian kita silaturahim ke rumahnya, kemudian dia itu mengajukan apa saja, kemudian kita lihat nih, oh ternyata memang benar dia itu punya semangat usaha, butuhnya itu ini. Mikro itu kan paling butuh modal itu kan 500.000, 1 juta gitu ya Mas ya. Enggak yang berjuta-jutaan. Tapi dengan modal itu kemudian hari esoknya itu dia itu udah usahanya udah mulai lagi. Yang sebelumnya itu kan barangkali kan ya keluarga kurang mampu kan kadang-kadang dia terkendala ketika ada margin keuntungan yang didapat dari usahanya yang kemarin itu ternyata anaknya sakit gitu ya. Nah, kemudian dari situlah dia itu membutuhkan modal. Nah, Baitul Mal melalui BMT melalui Baitul Mal hadir kepada anggota untuk memberikan modal secara core. Walaupun kita sampaikan itu core itu kan hibah ya Mas ya. Ya. Tapi kita nyampaikannya nggak hibah Mas. Jadi ini pinjaman. Nah, jadi kalau kata hibah itu kan kadang-kadang pengalaman kita dari 70-an anggota yang kita program pemberdayaan mikro itu dia itu dalam tanda kutip nggak balik. Udah karena katanya duluan karena hibah. Ini aku dikasih kok. Iya gitu dikasih, ya. mindsetnya kan hibah Mas. Aku dikasih modal. Nah terkadang itu kan mereka itu wah ini hibah, saya nggak ngembaliin aja nggak apa-apa lah. Nanti paling ya juga di anulir gitu kan. Nah dari 80-an yang kita itu dampingi itu hanya 6 Mas yang bagus. Dari dulu tahun 2018 saya di program pemberdayaan mikro itu ada semacam motivasi orang untuk ke BMT itu kadang-kadang itu kan yang penting dapat modal, orang-orang pasar dapat modal gitu nggih. Habis itu nanti kadang-kadang itu agak menggampangkan, nyepelek istilahnya. Nggak ngangsur nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang ibu-ibu, terutama banyak itu ibu-ibu Mas. Ibu-ibu itu semangat usahanya itu tinggi. Mereka itu misalkan produksi malam gitu nggih, pagi sudah bisa dijual. Nggak laku pun dia itu kadang-kadang sore siangnya itu menitipkan ke angkringan, ke warung-warung kayak gitu. Girohnya itu semangat itu tinggi. Beda dengan kadang-kadang itu beda dengan bapak-bapak yang ya terkadang ya dari yang saya alami itu girohnya itu lebih semangatnya ibu-ibu. Nah dari situlah kemudian kita dampingi, kita evaluasi selama 3 bulan gitu ya. Nah nanti 3 bulan ke depannya dia itu kita coba untuk kita evaluasi dulu. Kira-kira ibu ini butuh apa lagi nih? Misalkan kita support kompornya, atau ovennya, atau kulkasnya seperti itu. Nah itu nanti tepatnya gimana ya? Atau gerobak, misalkan untuk biar dia itu dari satu lokasi udah settle gitu ya usahanya, udah banyak peminatnya. Nah, kita misalkan ternyata ibu ini itu bisa membuka warung di lain tempat. Nah, kita support tuh gerobaknya, kompornya dan lain sebagainya. Sehingga harapannya itu omsetnya naik seperti itu Mas. Nah ketika nanti sudah naik omsetnya itu ada salah satu ini ibu rumah tangga namanya Raja Kaos ya. Raja Kaos itu dulu di kami itu pinjam 1 mesin jahit. Nah kemudian ngangsur karena kita sampaikan itu kan pinjaman ngangsur. Tapi sebetulnya itu ketika ngangsur terakhir selesai itu kita belikan 1, Bu, ini untuk ibu biar usahanya lancar. Jadi dia punya 2 sekarang. Ini buat saya Mas, ya Bu, biar usaha ibu lancar. Ini sebetulnya uang tabungan ibu, tapi kan kita kita menyampaikannya itu ini pinjaman, tapi karena usaha giginya ibu, ini buat ibu aja. Hibah, baru kita ngomong hibah. Nah, setelah pendampingan 1 tahun itu. Karena kita udah lihat ini, ibu itu semangatnya tinggi. Dia itu bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Ngajarin jahit, mengajari nite gitu ya, mengajari bordir, ngobras gitu ya. Nah, dari situlah kemudian tetangga-tetangganya itu bisa mendapatkan penghasilan. Jadi multiple effect-nya itu kita dapat.
Jadi yang satunya itu kita pinjami modal satu mesin obras, satu mesin jahit. Terakhir itu punya 27 mesin jahit, Mas. Wow. Nah, itu sudah naik kelas. Jadi yang dulunya itu kita pinjami, sekarang sudah punya tabungan sendiri. Ya, duit simpenan, Mas. Jadi punya ibunya itu udah punya tabungan sendiri, bapaknya itu nggak tahu ya. Punya 100-an juta, Mas, di BMT. Ya, alhamdulillah omsetnya bertambah. Yang dulunya rumahnya kecil, kebun di belakangnya udah dibeli. Sekarang dulu itu punya 1-2 tetangganya, sekarang udah punya puluhan karyawan kayak gitu, Mas. Jadi sebetulnya asik membicarakan terkait dengan program pemberdayaan anggota itu. Tapi ya kembali lagi kita ya bagaimana sistem pendampingannya yang dilakukan oleh BMT itu melalui pendidikan perkoperasian yang dilakukan oleh BMT tersebut. Jadi harapannya itu dari anggota oleh anggota untuk anggota itu bisa berjalan. Nah, melalui wadah BMT itulah yang kemudian dikembangkan networkingnya, BMT-nya. Fungsi BMT itu kan menggabungkan ya. Jadi misalkan kita udah mendampingi capek-capek gitu ya, kita dampingi proses packingnya, yang dulunya itu plastik biasa, sekarang pakai standing pouch gitu. Yang dulunya nggak punya branding, sekarang punya branding. Kemudian yang dulunya itu di standing pouch-nya itu belum ada PIRT atau sertifikasi halal, kita coba untuk sounding ke teman-teman dari mitra BMT yang di kampus-kampus itu untuk proses sertifikasi halal seperti itu, Mas. Jadi lebih kepada kita itu menghubungkan networking dari anggota ke supplier ataupun kepada pihak terkait untuk mendukung perkembangan perkembangan UKM tersebut, Mas. Okay. Itu tadi yang Mas Lutfi ceritakan itu kan pakai akad KORT ya? Iya. KORT itu berarti dari koperasi udah punya semacam kayak anggaran atau budget yang ini bisa untuk disalurkan sebagai KORT nih. Misalnya ketika disalurkan ke anggota itu diniatkan sebenarnya kan hibah. Iya, betul. Tapi ketika nanti misalkan orangnya ngangsur ya diterima, tapi nanti kembalikan lagi. Iya, betul. Kembalikan lagi. Tapi berarti kan itu misalkan nggak balik pun kan ya nggak apa-apa kan, memang niatnya kan KORT udah, ya udah pentasarufan. Ya. Cuman kan berarti memang sebenarnya kan lebih bagus ketika tadi semakin banyak orang-orang yang mindsetnya adalah seperti tadi si Raja Kaos itu ya. Nah, ketika istilahnya dimodalin satu mesin, akhirnya jalan bisa nambah satu mesin lagi dari hasil angsurannya dia sendiri sebenarnya. Jadi balik satu mesin, akhirnya sekarang berkembang terus. Iya, gitu. betul, Mas. Sejauh ini kalau tadi kan kalau nggak salah Mas Lutfi bilang dari 80-an ya? Iya, 80-an yang akhirnya bisa berhasil berkembang itu ada 6. Baru 6. Iya. Cuma 6. Yang lainnya berarti kan istilahnya ya gagal lah ya. Iya, gagal, Mas. Nah, kayak istilahnya ya biaya ya akhirnya beneran KORT beneran jadi pentasarufan. Gitu. Nah, kalau dari sisi Mas Lutfi dari sisi koperasi sendiri dari perjalanan mungkin 80 anggota yang akhirnya gagal itu ada nggak sih maksudnya kayak perjalanan mungkin penyaluran KORT di masa yang akan datang biar sekiranya ketemu nih anggota-anggota yang mindsetnya adalah seperti ibu-ibu tadi di si Raja Kaos gitu. Kira-kira yang dicari itu anggota yang seperti apa? Yang mungkin kan dari Mas Lutfi sendiri bisa kayak ngeliatin, oh ini seperti tipe anggota yang kayak gini nih yang nantinya bakal bisa naik gitu. kelas. Cara filternya gimana gitu? Iya. Jadi program MKU itu memang hadir ada semacam rule-nya, Mas. Jadi memang ketika ada anggota atau biasanya kita lebih enaknya itu komunitas, Mas, daripada perorangan. Oh. Iya. Jadi misalkan komunitas yang di belakang kantor itu kan ada komunitas ini ya, Tutuk Emping. Tutuk Emping. Jadi dia itu penghasil produksi emping ya, di belakang kantor itu produksi emping, tutuk emping dipipihkan ya. Dipipihkan yang kemudian kita dulu itu karena sekarang agak susah cari melinjo, Mas. Iya. Di Sukoharjo itu kan memang dulu itu Kartosuro itu memang kampung melinjo, banyak pohon melinjonya. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu kan sekarang itu kan banyak ditanami bibit-bibit batako, Mas. Iya. Artinya udah tumbuh rumah. Yang dulunya kebun itu sekarang jadi rumah. Iya. Ya, jadi tapi potensi untuk
UKM Emping ini masih prospek, sehingga kita dampingi untuk bagaimana mendapatkan melinjo dari luar daerah. Kita karena itu coba menghubungi teman-teman dari BMT Kebumen, Cilacap gitu ya, karena di sana kan masih agak ke Purworejo, itu kan masih lahannya kan masih luas tuh, dan melinjonya masih banyak. Alhamdulillah kita untuk supply produksinya kan alhamdulillah lancar gitu ya. Nah, untuk kebutuhan pasar itu kan biasanya kan dijual di pasar gede, di pasar Solo. Nah, kemudian terkadang orang-orang Solo ya pecinan itu Mas kan suka emping tuh itu. Nah, itu biasanya orang-orang yang ada di Singapura, Malaysia itu minta. Terakhir pernah kita kirim itu 1 truk emping tuh itu. Karena kebetulan pas hari besarnya mereka. Imlek gitu ya, kan permintaan kan tinggi. Nah, itu kita coba untuk mengkonekkan seperti itu, Mas. Nah, terus jadi ketika komunitas itu sudah berjalan, harapannya itu modal itu kita berikan bertahap, Mas. Jadi klasifikasinya itu yang dulunya itu 500.000, 1 juta, 1,5 juta. Kemudian naik kelas menjadi, mereka udah punya jaminan gitu ya, naik kelas ke Tamwil, ada 5 juta, 10 juta. Nah, ketika ada kendala produksi, misalkan Mas, emping saya itu ketika hujan itu agak lembek, karena proses dryingnya itu, pengaringannya kan susah, karena mengandalkan matahari. Nah, kita coba sounding ke teman-teman kampus. Kita alhamdulillah kerjasama dengan LPPM UNS, di mana memang mereka fokus ke pengabdian masyarakat gitu ya. Kita coba untuk membuat inovasi pengering emping, tapi yang tidak yang ramah lingkungan dan tidak banyak menggunakan energi. Nah, salah satunya itu kan kemarin ada inovasi menggunakan sampah lignin, sampah kayu yang dapat digunakan untuk menjadi briket bioarang seperti itu, Mas. Nah, jadi sumber panasnya itu dari arang yang didapatkan dari sampah yang kita buat menjadi briket, yang kemudian nanti bisa untuk menghangatkan alat ovennya itu. Ya, reuse-nya, fungsi reuse-nya aja, Mas, terkait dengan itunya. Nah, kemudian yang inovasi kedua itu kemarin dari kampus itu alat cetaknya. Jadi kan karena kan kalau skala pabrik itu kan ukurannya harus sama, kemudian ketebalannya, ukuran, bentuknya itu kan harus sama. Jadi kemarin kita coba untuk memberikan bantuan berupa alat cetak dari kampus yang kita berikan kepada kelompoknya itu tadi. Jadi pendampingan secara modal kita lakukan, pendampingan secara keagamaan juga kita lakukan, kemudian pendampingan terkait dengan perkoperasian itu juga kita lakukan sedikit-sedikit seperti itu, Mas. Jadi harapannya ada beberapa anggota itu yang loyal gitu ya, peminjaman pokoknya saya pinjamnya di BMT mau diberikan margin berapapun saya bayar. Ada yang sampai seperti itu, karena dari kecil sampai modal berapa, sampai modal miliaran, ada project miliaran itu ya ke BMT. Seperti itu, Mas. Ya alhamdulillahnya kita bisa membackup, ya punya, ya alhamdulillah kita punya networking komunitas MKU itu. Jadi komunitas MKU itu ada orang yang tahu tentang hulu, ada yang punya hilirnya. Jadi match, saling melengkapi ya, gitu ya. matchnya di program kajian itu, Mas. Pengajian MKU cabang itu. Jadi mereka itu saling melengkapi, terus ya kita hanya memfasilitasi saja. Ketika mereka itu butuh apa, kita bisa support apa, kita bisa bantu branding apa, biar teman-teman itu UKM itu bisa naik kelas. Oke. Itu udah cerita panjang banget. Iya. Seputar ya bisa dikatakan keberhasilannya lah, terutama pemberdayaan anggota. Mungkin buat koperasi-koperasi yang kebetulan nonton, yang kebetulan mungkin lebih banyak anggota-anggotanya yang wah enak aman, anggotanya kok loyal ya, aku relate ya gitu. Mungkin bisa sekalian di-share juga kan, setiap hal pasti ada dua sisi. Ya, dari sisi yang positifnya, sisi negatifnya mungkin juga sama juga dialami koperasi-koperasi, banyak koperasi di luar sana. Tentang anggota yang pasif gitu. Iya. Yang tadi kita udah sempat singgung juga, yang cuek banget soal
ketika disinggung pendidikan mungkin cuek kayak pokoknya aku butuh pinjaman ya koperasi minjemin, transaksional lah hubungannya. Iya. Kalau dari Mas Lutfi sendiri mungkin menyikapi ketika ada anggota yang bisa dikatakan pasif atau mungkin setelah dilihat di database gitu ada mungkin sekian persen anggota nih yang setelah dicek tuh bisa dikatakan tidak ada transaksi sama sekali, mungkin pernah ada pembiayaan tapi udah selesai tapi masih istilahnya gantung jadi anggota tapi sama sekali nggak ada transaksi lagi. Itu kebijakan dari koperasi untuk anggota-anggota yang seperti itu gimana biar akhirnya tergerak untuk lebih aktif lagi gitu, Mas? Iya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh teman-teman remedial atau yang mengurusi terkait dengan NPF ya. Yeah. Jadi terkadang itu kan orang datang ke BMT itu alternatif terakhir, Mas, biasanya. Betul. Ya. Setelah dikur nggak dapat blacklistan dari pusat, gitu. Baru datang ke BMT. Nah, hal yang seperti itu biasanya kadang-kadang sudah diantisipasi oleh teman-teman yang surveyor. Jadi ketika surveyor yang seperti itu kita nggak bisa langsung kasih full pembiayaan. Nah, karena ada resiko yang di terawang gitu ya. Nah, kita coba nggak ngasih full dulu, biar resikonya itu sesuai dengan jaminannya. Jadi ketika memang kalau dia itu lepas ya sampai call 3 gitu, nah itu kita udah harus ketemu orangnya. Kadang-kadang itu ketemu orangnya pun ditemui di rumah, KTP-nya di situ, tapi orangnya entah di mana. Nah, terkadang itu juga ada tipe anggota itu yang dulu kan kita belum barangkali kecolongan SOP gitu ya. SOP-nya, karena kan kita learning by doing ya. SOP itu kan berjalan sesuai dengan kita kebutuhan di daerah seperti apa, di formal hukumnya itu seperti apa. Jadi ketika ada anggota yang pembiayaannya memang tidak masuk dan memaksa, kadang-kadang kayak gitu ya. Dan terkadang itu ada transaksionalnya dengan teman-teman marketing. Nah, itulah yang kita antisipasi di awal gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita buat SOP-nya agar anggota itu ternyata di BMT itu di BMT Amanah Umah itu nggak seperti di koperasi si A atau koperasi si B, ada harus ada ininya juga, sehingga semacam pelindung bagi BMT untuk kita itu nggak kecolongan, Mas. Nah, jadi kalau ada ya hal-hal yang seperti itulah yang kemudian kita antisipasi agar kita bisa meminimal resikonya, gitu, Mas. Oke, mungkin saya agak geser sedikit terkait pelaksanaan rapat anggota nih, Mas. Saya sering menemui koperasi yang ketika ditanya pelaksanaan rapat anggotanya seperti apa, itu mereka jawabnya perwakilan. Tapi perwakilan yang mereka laksanakan itu adalah perwakilan yang mungkin belum sesuai dengan regulasi lah. Jadi misalkan katakanlah koperasi punya anggota 1000. Mereka RAT ngundang 100 orang. 100 orang ini dianggap mewakili sisanya. Jadi tidak benar-benar ada proses pra-RAT-nya yang harusnya kan 100 orang yang hadir ini adalah perwakilan dari kelompok-kelompok lain yang sudah melaksanakan pra-RAT atau RAT kelompok sebelumnya gitu kan. Nah, itu belum dilaksanakan. Jadi bisa dikatakan anggota-anggota yang hadir di RAT itu kan kayak anggota-anggota pilihan doang, pilihan dari pengurusnya, kayak oke, RAT-nya yang datang 100 ini dianggap udah mewakili sisanya. Nah, sisanya ini kan pada akhirnya ketika ternyata ada orang-orang yang ngerasa kayak aku sebenarnya pengen nih datang ke koperasi, hadir RAT, aku punya aspirasi untuk pengurus, tapi kok tidak diwadahi, tidak ada wadahnya, tidak difasilitasi gitu. Nah, kalau dari Mas Lutfi mungkin dari Koperasi Amanah Ummah, bagaimana cara mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu? Ada anggota yang misalnya punya aspirasi tapi tidak dilibatkan dalam rapat anggota. Kalau dari Koperasi Amanah Ummah mengantisipasinya gimana? Kalau terkait dengan saran, kritik, masukan untuk BMT dan pelibatan anggota di dalam RAT tahunan gitu ya.
Biasanya itu kita karena kita biasanya itu RAT itu digabungkan dengan pengundian berhadiah, Mas. Jadi biasanya itu kan antusiasnya itu banyak banget. Ya, jadi biasanya itu kalau kita pernah RAT itu mendatangkan orang 300-an di hotel gitu nggih. Di gedung gitu. Itu kita sekalian pengundian umroh dan pengundian kebetulan hadiahnya itu agak spesial lah, mobil gitu ya. Nah itu anggota yang hadir itu lumayan banyak. Nah tapi terkadang juga ketika kita kan karena pengundian itu kan dua tahun sekali, Mas. Sedangkan RAT kan setahun sekali. Nah itu kita terkadang menggunakan sistem yang perwakilan seperti itu juga. Jadi memang perwakilan dari kantor cabang 8 kantor cabang itu kita undang beberapa perwakilan, kita lakukan RAT yang melibatkan biasanya itu minimal 250 sampai dengan 150 anggota kita undang, kondisional ya Mas ya, kondisional karena kan 3-4 tahun terakhir ini kan ada COVID, kemudian ada regulasi terkait dengan undang-undang perkoperasian. Nah, kita menyesuaikan ada forum Zoom dan ada forum di offline-nya. Nah, kalau terkait dengan aspirasi anggota itu kan biasanya itu difasilitasi oleh teman-teman marketing, marketing funding ataupun marketing lending, biasanya seperti itu Mas. Karena kegiatan ke-BMT-an yang kita lakukan itu, misalkan fungsi marketing funding itu tidak hanya collecting tabungan Mas, akan tapi ketika ada anggota yang potensi untuk menabung dan dia itu dalam tanda kutip sudah punya nisab ya, nisab untuk berzakat karena dia kan punya tabungan misalkan setara dengan 85 gram emas Mas. Itu kan berarti kan secara 270 juta. Kalau sekarang kan emas sekitar 3 jutaan nih. Nah, itu kan ketika ada anggota yang punya tabungan 270-an atau 280-an juta itu, teman-teman funding itu biasanya ngejak Baitul Mal. Nah, untuk prospek. Ya, jadi prospek sekaligus memberikan santunan untuk tetangga sekitar anggota itu, Mas. Jadi dia itu merasa bahwasanya uang yang ada di BMT itu, program auto zakat itu dirasakan oleh tetangganya, dirasakan oleh komunitasnya, atau dirasakan oleh mitra sekolahnya atau mitra masjidnya yang kita kelola gitu. Jadi harapannya itu benefit dari anggota itu tidak hanya bagi hasil, tapi benefit sosialnya seperti itu Mas. Jadi seperti itu. Kalau tadi saya tertarik Mas Lutfi menyinggung soal pemanfaatan teknologi gitu ya, maksudnya pelaksanaan RAT-nya biar bisa lebih menjangkau lebih banyak anggota gitu. Ada nggak sih mungkin inovasi pemberdayaan anggota yang terutama mungkin untuk menarik lebih banyak anggota-anggota yang mungkin udah mulai zaman sekarang kan orang pakai sosmed, pakai smartphone kan udah banyak banget gitu. Ada nggak sih inovasi dari Koperasi Amanah Ummah terkait pemberdayaan anggota yang memanfaatkan teknologi informasi atau sosial media gitu? Iya, kalau sosial media memang terkait dengan publikasi kegiatan, kemudian ke-BMT-an, kita sudah lakukan terkait dengan hal tersebut, dan kita juga berupaya memberikan pelayanan anggota transaksionalnya itu bisa mobile. Ya, jadi ada mobile, tapi untuk sementara take down dulu Mas. Gitu. Karena ada peraturan kemarin, ya karena kan koperasi itu kan digitalisasi koperasi itu kan ada yang pro ada yang kontra tuh. Betul. Iya, jadi kita kemarin itu sementara take down dulu mobilnya. Jadi anggota membuka aplikasi mobile via offline biasanya. Gitu. Barulah nanti kita kasih APK-nya, nanti aktivasi di situ Mas. Jadi nanti anggota itu bisa transaksional penarikan transfer atau apa itu
sesama anggota BMT juga bisa, kemudian melakukan pembayaran dan lain sebagainya, atau melakukan donasi itu AUM Mobile sudah terfasilitasi, Mas. Seperti itu. Dan kita juga kebetulan alhamdulillah kalaupun ada kegiatan-kegiatan ke-BMT-an, kemudian laporan program, itu biasanya kita up di websitenya BMT Amanah Ummah, bmtaum.co.id. Oke. Terakhir mungkin saya tertarik untuk bertanya soal ini, Mas. Jadi ini mungkin permasalahan mayoritas koperasi gitu, ketika kadang-kadang saya kunjungan koperasi atau pas ada koperasi datang ke sini gitu, mereka itu punya kendala terkait regenerasi pengurus gitu. Yeah. Atau bahkan sesimpel pelaksanaan RAT. Pelaksanaan RAT itu harusnya kan dipimpin oleh perwakilan dari anggota, bukan dipimpin oleh pengurusnya. Yeah. Ya kan? Nah, kadang-kadang di beberapa koperasi itu masih, bahkan untuk memimpin RAT-nya aja masih harus melibatkan pengurus, karena ketika dilempar ke anggota pada nggak mau. Pada kayak udah kayak biasanya aja, pengurusnya aja gitu, ngerasa ya itu tadi, anggotanya itu tidak punya cukup kapabilitas gitulah untuk akhirnya memimpin gitu. Akhirnya kan itu berimbas juga ke regenerasi pengurusnya. Jadi banyak koperasi yang akhirnya kayak pengurusnya udah itu terus gitu. Anggota-anggota yang lain tuh kayak ya udah kayak apa ya? Ya kayak nasabah aja yang pokoknya transaksional gitu. Kurang memiliki akhirnya karena tidak punya cukup kemampuan itu. Nah, kalau dari Mas Lutfi sendiri terkait pemberdayaan anggota juga kan, gimana caranya biar koperasi ini bisa menyiapkan semacam dari, berarti kan bisa dikatakan dari anggota yang ada nih, sebanyak-banyaknya anggota, gimana caranya mengidentifikasi mana nih anggota-anggota yang potensial yang sekiranya kedepannya itu punya potensi untuk bisa mungkin direkrut menjadi bagian dari pengurus untuk akhirnya mungkin di masa yang akan datang bisa menggantikan pengurus yang ada sekarang gitu. Iya. Itu biasanya dilakukan oleh teman-teman funding pusat, Mas. Ya, kalau funding itu kan biasanya kan orang yang berpendidikan, yang punya uang lebih gitu ya. Yeah. Nah, itu biasanya karena silaturahimnya dan pola pendekatannya beda. Ya, kalau silaturahimnya kan biasanya kan kita juga adakan pengajian MKU khusus itu di resto, kemudian atau di hotel kadang-kadang seperti itu, gathering anggota gitu, Mas. Jadi kita sisipkan terkait dengan perkoperasian, kemudian bagaimana toh koperasi itu berjalan, modal penyertaannya dari anggota itu mekanismenya seperti apa. Nah, kemudian ketika anggota itu kita libatkan di dalam RAT itu hanya pada sisi beberapa evaluasi. Evaluasi terkait dengan misalkan yang lebih banyak itu biasanya itu kan margin bagi hasilnya, Mas. Bagi hasilnya turun, ada apa toh? Terus kondisi ekonomi seperti ini, BMT mengantisipasinya seperti apa, kayak gitu, Mas. Nah, itu biasanya interaksinya itu di situ. Nah, dan antusiasnya dari anggota itu yang karena kan kita kan kebanyakan juga basis sekolah dan kampus ya, Mas ya. Jadi agak bisa diarahkan terkait dengan wawasan perkoperasiannya. Gitu. Gitu, Mas. Oke, mungkin ini terakhir banget terakhir banget. Dari Mas Lutfi, sebenarnya mindset seperti apa yang perlu ditanamkan kepada, atau gini, maksudnya kalau dari sisi Mas Lutfi, dari sisi koperasi ini, mindset anggota itu seharusnya seperti apa agar hubungan antara anggota dan koperasi bisa berjalan optimal gitu. Kadang-kadang kan kalau tadi kita sering singgung kan banyak anggota koperasi itu kan sifatnya cuek, antipati sama kayak gitu, pokoknya transaksional banget gitu. Nah, menurut Mas Lutfi, mindset seperti apa yang harusnya dimiliki oleh anggota biar hubungan antara anggota dan koperasi itu bisa bersinergi dengan optimal? Iya. Jadi ada dua hal yang kita sampaikan ke anggota. Yang pertama fungsi profit, tetap fungsi profit itu dilakukan, dan fungsi benefit, Mas. Sebagaimana BMT itu kan baitul mal wa tamil, fungsi profit, fungsi benefit seperti itu. Jadi fungsi profit itu ya transaksional
angsuran, bagi hasil kayak gitu. Nah, fungsi benefit itu yang kita lakukan sebagaimana dilakukan dalam program MKU itu tadi, Mas. Jadi fungsi pemberdayaan, kemudian fungsi pendampingan keagamaan, kemudian fungsi terkait dengan ke-BMT-an itu kita sampaikan di MKU itu. Jadi menyadarkan ataupun ketika Anda bergabung di BMT Amanah Ummah, UKM misalkan itu ya, kita itu bisa scale up. Ya, teman-teman UKM itu kita arahkan, kemudian kita networking-kan, kemudian terus kalau udah bagus kita tambah modal gitu, harapannya itu nanti naik kelasnya itu seperti Raja Kaos itu bisa terduplikasi di kantor-kantor cabang, seperti itu. Jadi tidak, kita itu lebih harapannya di setiap kantor cabang itu terdapat kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota. Jadi banyak anggota itu yang ketika kita adakan pengajian santunan anak yatim di pondok yatim gitu ya, kita melibatkan anggota, Mas. Terutama anggota yang punya simpanan yang banyak. Jadi kita pasti kalah dengan perbankan lainnya, mulai dari mobilnya atau apa, tapi kedekatan itulah yang barangkali tidak ada di lembaga keuangan lainnya. Seperti itu, Mas. Jadi kepuasan terkait dengan happiness, sharing happiness-nya itu, Mas. Kadang-kadang yang mereka itu, yaudah Mas, bagi hasil saya selama setahun itu dimasukkan di rekening infaknya BMT, nanti langsung auto zakat ataupun nanti diambilkan dari rekening. Nanti insya Allah saya donasi sekian rutin kayak gitu, Mas. Itu yang terkadang dari segi itulah yang kemudian yang kita tonjolkan ke anggota, Mas, seperti itu. Jadi anggota itu merasa memiliki BMT. Betul. Nah, kemudian di sisi lain pendampingan UKM tadi itulah yang kan ada komunitasnya teman-teman marketing itu kan, yang terutama teman-teman TOP itu, tim optimalisasi pembiayaan itu, mereka melakukan pendampingan yang lebih intens lagi, personalitinya lebih dekat, Mas. Jadi kunjungannya itu ya, kalau yang lainnya itu paling sebulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali kayak gitu, untuk sekedar hanya silaturahim saja. Betul. Nggak hanya nggak melulu nagih. Iya, nggak melulu nagih. Tanggal selawe bayaran, tapi di luar itu kita ingin melihat, oh iki loh Mas, potensi peluang saat ini itu nandur tomat ki lagi panen-panennya. Nandur cabai itu prediksinya itu sesuai harganya naik. Nah, gimana caranya itu? Kita itu mendorong untuk teman-teman itu tanam yang sama kayak gitu, Mas. Biar nanti kedepannya itu proses pemasarannya juga lebih enak kayak gitu. Dan yang terakhir itu memang kadang itu kita melibatkan anggota itu dalam hal pentasarufan yang sifatnya itu insidental juga, Mas. Jadi misalkan kita adakan kajian untuk, kita kan ada komunitas pemberdayaan becak, kemudian komunitas tunanetra, kemudian ada pemberdayaan guru yang penghasilannya masih mikro gitu ya, di bawah UMR gitu, Nah, itu biasanya itu santunan Al-Quran Braille-nya itu kadang-kadang dikasihkan oleh anggota kepada penerima manfaatnya. Nah, itu anggota itu merasa, oh ya, saya bergabung di BMT itu ya tidak hanya transaksional keuangan, akan tetapi dapat religiusnya juga dapat lah kayak gitu, Mas. Dan ini mungkin bisa jadi semacam filter juga dari sisi anggotanya ya, misalkan ketika mungkin pengen gabung ke koperasi, jangan sungkan untuk bertanya dulu ke koperasinya, misalkan di sini ada program apa aja yang mungkin terkait dengan pemberdayaan anggota gitu kan. Jadi datang ke situ tuh tidak hanya untuk istilahnya
minjem uang dan segala macam, tapi juga tahu oh ini koperasinya punya program A, B, C, D yang sekiranya sejalan dengan yang mereka senangi gitu. Iya, betul. Jadi bisa lebih berkah gitu. Iya, betul Mas. Oke, terima kasih Iya. Mas Lutfi atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga Sobat Koperasi UKM yang nonton bisa mendapatkan manfaat dan pencerahan. Iya. Terima kasih Sobat Koperasi UKM semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video di channel YouTube Dinas Koperasi UKM Jateng. Terima kasih, saya Gali Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.